RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya. Dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini dan seperti biasa kita di teras UMKM. Alhamdulillah siang hari ini pula saya sudah bersama narasumber yang hadir bersama kami, yaitu Farida Fakri ya. Beliau adalah owner Es Teler Aja. Kali ini kita akan bicara tentang menyulap limbah es teler jadi ekoenzim, produk kreatif ramah lingkungan. Assalamualaikum, selamat siang Farida. Ya, selamat siang Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, senang sekali Farida datang ke sini dan masih muda sekali sahabat budaya. Nanti kita akan jauh berbicara atau kita akan berbicara lebih lagi terkait dengan usaha yang dilakoni oleh seorang Farida. Dia masih muda tapi sudah punya usaha sahabat budaya. Seperti apa nanti kita akan berbincang bersama Farida saat lagi. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini masih di teras UMKM. Alhamdulillah saya sudah bersama Farida sahabat budaya. Dan untuk itu siang hari ini kita akan bicara tentang menyulap limbah esteller jadi ekoenzim produk kreatif ramah lingkungan. Nah, untuk itu boleh tidak Farida menceritakan paling tidak ya, ceritakanlah awal mula berdiri usaha esteller tak ini atau esteller aja ini, dan apa yang membuat produk esteller ini unik dibandingkan dengan yang lainnya. Silakan Ki. Oke, jadi saya izin cerita sedikit nih Kak. Oh, iya. Jadi awal mulanya itu kan saya kebetulan baru tamat SMK. Iya. Ya, jadi awal mula adanya esteller ini karena saat itu saya lagi libur masa untuk menunggu masa PKL. Oke. Nah, di masa 2 minggu itu saya merasa tidak ada aku kerja ini Kak, karena biasanya disibukkan sama ekskul, organisasi. Iya. Ini sudah purna dan tidak ada yang dikerja. Dan kebetulan memang berjiwa wirausaha sejak SD, sejak kecil. Oh iya. Memang sudah jadi hobi, jadi akhirnya saya memutuskan untuk berusaha, membuka usaha, membuka bisnis. Iya. Nah, kenapa saya memilih esteller ini? Karena ada keluarga sebelumnya yang mempunyai pengalaman juga membuat esteller. Nah, dia sharing lah kepada mama saya gitu. Oh begitu. Sehingga mama saya ini memberitahu kepada saya gitu bahwa oh ayo bikin esteller gitu. Jadi akhirnya dimodali sama ibu juga. Nah, akhirnya bisa buka bisnis seperti sekarang. Oh begitu. Oke, baiklah. Ke yang berikutnya. Kalau bicara tentang ya latar belakang isu lingkungan. Nah, dalam operasional harian esteller aja, itu limbah buah apa saja yang paling banyak dihasilkan setiap harinya? Boleh, silakan Ki. Ya, kebetulan dalam esteller itu kan kita pakai 4 buah. Nah, ada buah nangka, ada alpukat, ada pepaya sama buah naga. Ya, angkat. Oke. Ya. Kebetulan untuk alpukat sama nangka itu kami pakainya frozen. Untuk menjaga kualitas begitu ya, jadi kami simpan di freezer. Nah, untuk pepaya dengan buah naganya kami beli fresh langsung dari pasar. Nah, pepaya itu untuk limbah kulitnya itu sedikit, paling kan kulitnya tipis begitu ya dengan bijinya. Nah, jadi yang paling banyak itu limbah kulit buah naga karena kulitnya buah naga itu kan agak tebal gitu. Iya, betul. Jadi itu ya. Oke, baik. Kembali lagi awal mula ide apa yang memicu Dek Farida untuk memanfaatkan limbah buah tersebut menjadi ekoenzim. Nah, alih-alih ya dibuang sajalah, jangan dimanfaatkan begitu. Silakan Ki. Jadi awalnya itu juga kan di rumah itu kami punya teba, kayak tempat pembuangan sampah organik begitu. Oke, itu bagaimana bentuknya? Boleh tahu? Di dalam tanah itu ada lubang, terus sampah-sampah nasi sisa, makanan sisa, itu dibuang ke situ. Nanti dia jadi pupuk kompos. Oh begitu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya saya buang ke sana kulit buahnya, tapi karena terlalu banyak, jadi tebanya itu terlalu cepat full gitu. Sedangkan proses di dalam teba ini untuk menjadi pupuk itu agak lama. Jadi sehingga saya bilang gimana ya bagusnya kalau misalnya tidak dibuang ke teba gitu. Tiba-tiba sementara nonton reels itu lewat pengusaha laundry yang katanya sabunnya itu pakai sabun ekoenzim gitu. Jadi akhirnya saya bilang oh cocok ini gitu. Untuk saya kebetulan juga produksi esteller gitu kan, ada kulit buahnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kulit buahnya esteller ini saya jadikan ekoenzim saja. Begitu. Daripada dibuang. Iya oke, baiklah. Kembali lagi kalau bicara tentang proses pembuatan. Nah, bagi pendengar mungkin yang belum tahu ya, atau sahabat budaya yang lagi menonton kita di siang hari ini, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas apa sih itu ekoenzim dan apa keunggulannya? Boleh, silakan. Jadi ekoenzim itu seperti cairan hasil fermentasi limbah organik begitu. Contohnya limbah-limbah organik seperti sayur-sayur atau buah-buahan. Nah, yang dicampur sama air dengan gula merah atau molase begitu. Nah, untuk keunggulannya
kan saya pernah juga cerita sama tetangga gitu kalau saya bikin ekoenzim. Iya. Dan ada tetangga yang men-sharing juga pengalamannya bahwa ekoenzim ini bisa mengobati penyakit kulitnya gitu. Oh Iya. iya, begitu. Jadi dia pakai sebagai sabun. Nah, gitu. selain itu kan juga bisa jadi sabun laundry gitu, sabun cuci baju. Saya juga lihat beberapa orang yang jadikan sabun cuci piring juga gitu. Bisa iya, juga jadi pupuk. Oke, baiklah. Nah, untuk sahabat budaya mungkin yang mau bergabung bertanya di siang hari ini, kita akan buka line telepon ya. Silakan di 0811 400 9250. Kembali lagi, bagaimana tahapan mengolah kulit atau sisa buah dari es teler itu menjadi ekoenzim? Terus apakah ada perlakuan khusus agar tidak bau atau gatal begitu? Silakan. Iya. Jadi saya untuk membuat ekoenzim itu kan perbandingan 1:3:10. Satu iya. gula merah, 3 kilo kulit buah, dan Maaf, ini kulit buah apa saja? kulit buah naga, kulit buah apa lagi? Pepaya. Ya, buah pepaya. Biasa juga kalau di rumah makan semangka, nah kulit buahnya ke sana, atau kulit pisang gitu ke sana gitu. semua. Iya. Oke. Lanjut. Terus 10 liter air. Air. Iya, air biasa. Air maksudnya air mentah, bukan air galon air gitu ya? mentah. Oke, dari Jadi- sumur boleh ya? Iya. Oke. Lanjut terus. Jadi saya taruhnya itu di dalam galon le mineral yang 10 liter. Ya, yang 15 liter lah, lebih besar Iya. lagi. Oke. Nah, untuk perlakuan khususnya kan untuk mengumpulkan 3 kilo kulit buah itu membutuhkan waktu ya. Iya. Biasa saya butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah. Iya, Nah, sehingga sebelumnya awal-awal buat ekoenzim itu saya taruhnya itu di luar saja dekat wastafel itu kulit buahnya. Cuman kan agak lama, agak berbau begitu ya. Iya, betul. Nah, sedangkan ekoenzim ini sebaiknya yang kulit buah yang ditaruh itu tidak busuk gitu, tidak sampai berjamur hitam Oh gitu. iya, oke. Nah, sehingga sekarang untuk kulit buahnya itu saya taruh di dalam freezer. Oh begitu. Iya. Oh iya. Tapi di freezer itu dibungkus dalam plastik gitu Iya, maksudnya? saya bungkus dalam plastik, Ah. terus masukkan dalam freezer. Oh, jadi awet begitu Iya. ya? Dan biasa lamanya sampai 2 minggu juga disimpan dalam freezer? Iya, betul. Ada freezer khusus atau bagaimana nih freezernya? Freezer kulkas biasa, kulkas di rumah. Oh iya, bisa ya seperti itu ya. Iya. Oke, baiklah. Kembali lagi Farida. Nah, bagaimana kalau bicara tentang apalagi namanya enzim, ekoenzim begitu ya. Berapa lama proses atau bagaimana tahapan mengolah kulitnya atau sisa buah ini dari es teler menjadi ekoenzim? Apakah ada perlakuan khusus agar tidak bau tadi dan gatal ya sudah ya? Ini berapa lama proses fermentasinya? Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi saat awal mencoba membuatnya? Pasti ada nih. Iya, oke. Jadi di awal itu kan ya seperti sebelumnya kan belum berpengalaman ya awal-awal, first time. Nah, jadi kulit buahnya itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu kayak membusuk begitu karena saya belum tahu cara simpannya bagaimana. Jadi sekarang itu saya sudah membuat sekitar 5 galon ekoenzim dan untuk es teler ini sudah aktif efisien sejak bulan 5 2026. Iya. Oke. Karena sebelumnya dari bulan November sebenarnya, tapi terpotong karena ujian kelulusanku. Ya. Iya, lanjut. Jadi akhirnya ya dari sampah kulit buah itu dari bulan 5 sampai bulan 8 sekarang itu sudah terkumpul 5 galon. Gitu. Iya. Nah, lanjut. Iya. Di galon-galon pertama itu kan saya taruh di luar. Nah, di galon kedua ini saya lihat juga tutorialnya orang lain taruh di dalam galonnya saja ini kulit buahnya, cuman kurang seret juga karena membusuk juga kan. Iya. Gitu. Ya, oke. Terus ya agak jijik juga begitu kalau begitu. Bau ya. Iya. Kalau gitu ya. Lalu ini pada saat belajar itu jadi hanya melihat dari YouTube saja.
Jadi tidak ada bilang ada pelatihan-pelatihan apa begitu, enggak ada. Nggak ada. Oke. Gabung komunitas juga. Biasa tanya-tanya di treats. Oh begitu. Iya, kalau bingung tuh ini gimana ya? Kenapa begini gitu? Apakah ini aman begitu untuk fermentasinya? Dan untuk waktu fermentasinya itu 3 bulan. 3 bulan? Iya. Wah, lama. Iya. Tapi saya sempat lihat gambarnya itu ada tulisan-tulisan apalagi namanya? Tanggal. Tanggal, bulan dan tahunnya. Iya. Alasannya kenapa menulis seperti itu? Jadi dalam waktu fermentasi 3 bulan itu kan selama fermentasi itu kan diurai sama mikroba ya isinya di dalam. Nah, selama diurai sama mikroba ini mengeluarkan gas begitu, ada gasnya. Nah, jadi di 1 bulan pertama itu saya rajin-rajin buka tutup galonnya karena selalu ada gasnya keluar gitu. Oh begitu. Biasa di 2 minggu pertama itu saya kasih dulu kantongan, baru tutupnya saya tidak tutup rapat. Ya, kenapa saya kasih kantong? Karena kalau misalnya tidak dikasih kantong itu nanti ada lalat-lalat begitu ya, kalau tidak ditutup rapat. Iya, ya tidak boleh. Baru kan oh begitu. Baru kan juga lalat itu kan kalau hinggap itu kan otomatis ya membuang ya kotorannya ya, telurnya di situ ya. Jadi mungkin jadi bakteri juga ya. Nanti dan enzim juga itu harus bersih ya. Iya, sebaiknya bersih supaya hasil fermentasinya bagus. Kan nanti juga mau kita pakai jadikan sabun gitu kan, kalau kotor nggak bagus gitu. Begitu. Iya. Oke lah. Baiklah, kembali lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi yang kita sudah membahas tentang tantangan. Nah, produk ekoenzim ini kan buatan Esteller aja. Nah, ini dimanfaatkan untuk apa saja dan apakah dikonsumsi sendiri untuk operasional toko atau dijual kembali? Oke, silakan. Nah, kebetulan karena Esteller ini masih nggak terlalu lama operasionalnya, jadi saya membuat awal ekoenzim itu bulan 6. Tanggal 1. Nah, sekarang kan masih bulan 8 nih. Jadi belum 3 bulan, nanti bulan 9 baru saya panen. Tapi rencananya itu saya mau bikinkan sabun sabun cuci baju. Cuci pakaian. Iya. Oh, begitu rencananya. Iya. Terus boleh tahu tidak? Warnanya itu warna kan biasa kan ada warna-warni ya kalau kita lihat lebih ke sabun cuci pakaian itu. Ada warna hijau, ada warna pink, ada warna ungu. Nah, itu dihasilkan dari warna buah itu atau bagaimana kalau yang dari punya Farida sendiri yang diproduksi? Kalau ini warnanya dari ekoenzimnya. Kan ekoenzimnya itu ada gula merahnya. Jadi warnanya itu dari gula merahnya gitu karena ada airnya. Airnya yang diambil nanti kulit buahnya itu disaring dulu. Baru airnya yang dijadikan sabun. Oh begitu. Gitu. Tapi dalam proses itu apakah memang ada penuangan sabun juga atau cairan sabun di dalamnya agar supaya dia juga berbusa begitu? Atau busanya dari buah itu sendiri, dari Esteller itu? Jadi untuk membuat sabun ekoenzim ini ditambahkan juga beberapa bahan lain. Salah satunya itu surfaktan. Biasa dibilang MES, metil ester sulfonat gitu. Jadi ini MES-nya ini sebagai bahan utama gitu. Nah, terus nanti ditambahkan ekoenzim itu sebagai pelarut noda-noda organik begitu supaya ndak apek juga baunya baju. Gitu. Oke. Baiklah, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang sesaat lagi. Kita dengarkan kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai
Baik, kita masih bersama siang hari ini sahabat budaya di teras UMKM dan masih bersama Farida yang tentunya juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana menyulap limbah es teler jadi ekoenzim produk kearifan ramah kreatif ramah lingkungan. Oke, Farida masih muda sahabat budaya tapi sudah punya keinginan untuk membuat sesuatu yang ramah lingkungan. Kita kembali lagi, ada pertanyaan Farida dari siapa ini, Ibu Puji Pratiwi 4545. Katanya begini, lanjut dong tips dan triknya, sangat dibutuhkan untuk pengolahan sampah yang lebih bijak. Sebenarnya seperti apa sih pengolahan sampah yang bijak ini? Apakah memang harus ekoenzim ini yang dimanfaatkan atau bijaknya dalam hal apa sebenarnya ini maksudnya? Oke, silakan Ki. Bijak mungkin ramah lingkungan tadi, terus kalau buah-buahnya apa dari tetangga atau tante juga yang diambil begitu Farida? Nah, kalau untuk saya pribadi, untuk ekoenzimnya itu limbahnya pure murni dari rumah dan juga dari usaha. Tapi teman-teman sekalian, siapa tahu misalnya ada yang mau berekoenzim juga, bisa membuat ekoenzim kecil-kecilan kalau misalnya limbahnya masih sedikit begitu kan, karena kebetulan saya juga ada usaha. Dan kalau misalnya mau bikin per RT juga boleh banget begitu. Nah, saya lanjut tips dan triknya tadi. Nah, tadi itu kan saya bilang untuk di 1 sampai 2 minggu pertama itu saya kasih kantong plastik begitu supaya tidak rapat. Nah, di 2 minggu, setelah 2 minggu, minggu ketiga sama minggu keempat itu saya lepas kantong plastiknya dan tutup rapat-rapat, tapi dibuka sekali-kali, mungkin ya sekali 3 hari gitu, sekali 4 hari gitu. Terus untuk kalau misalnya sudah capai usia fermentasi 1 bulan, sudah ditutup rapat, tidak boleh dibuka-buka lagi gitu. Jadi makanya di situ di foto ada saya isolasi tutupnya ya. Galon itu ya. Karena biasa ya ada bocil-bocil buka gitu. Oh, jadi memang tidak boleh dibuka wadah itu lagi ya. Kalau sudah tertutup rapat tetap saya begitu. Terus masa enzim itu berkembang atau dijaga di dalam galon itu berapa lama? Minimal 3 bulan. 3 bulan. Iya. Lama. Harus menunggu begitu. Betul. Ya. Tapi habis itu jadinya berapa liter? Sama 18 liter atau sesuai dengan galon itu isinya? Ini sesuai sama volume airnya, jadi sekitar 10 liter nanti jadinya 1 galon gitu. Oh begitu. Oke, baiklah, kita kembali lagi. Sudah terjawab ya Ibu Puji. Nah, kembali lagi sahabat budaya, ada pertanyaan, cara pengolahan sampah yang bijak untuk UMKM, konsep Go Green itu sebenarnya seperti apa sih yang bijaknya? Oke, silakan. Jadi sebenarnya untuk es teler ini selain ekoenzim, kami juga mengadakan konsep Go Green. Nah, kalau dari kami sendiri itu kan masih merintis gitu ya, jadi kecil-kecilan aja gitu konsep Go Green-nya. Nah, untuk pelanggan yang bawa wadah sendiri, kami kasih potongan 2.000 per porsinya gitu. Oh begitu. Iya. Jadi biasa ada bawa gelas, biasa ada bawa termos gitu. Ya, dan saya juga sebagai penjual kayak suka gitu lihatnya karena lucu. Gitu, tumbler imut biasanya dibawa juga. Oh, untuk dengan buah-buah atau kulit-kulit itu begitu ya? Atau bagaimana maksudnya? Untuk es telernya Kak, nanti kalau pesan gitu, jadi mereka datang bawa gelasnya sendiri ke rumah. Oh begitu. Jadi harganya ini 12.000, nanti saya kasih diskon, jadi mereka tinggal bayarnya 10.000 per porsinya gitu. Oh, kalau bawa sendiri? Iya, bawa wadah sendiri. Oh begitu, oke deh. Tunggu dulu, letaknya di mana nih tempatnya? Ya, jadi kami berlokasi di Sudiang, di BTNP Pabri, Blok D1 nomor 15. Kami juga jualan online, bisa juga DM di Instagram kami di esteler_aja_. Oke. Bukanya hari apa saja? Setiap hari Kak. Setiap hari? Hari ini kan hari Jumat, siapa yang kelolanya? Kalau ini diumumkan dulu kalau lagi libur ownernya.
Jadi Farida sendiri yang menjual ya, tidak ada bantuan orang tua. Kadang gitu? dibantu sama mama untuk produksinya, kadang juga dibantu sama bapak untuk antar-antar gitu. Oh Iya. begitu. Oh ya. Tapi kalau untuk kurir sendiri memang pakai kurir sendiri atau ada juga yang tadi dibilang kurir online begitu juga dipakai? Iya, kadang kalau misalnya sudah terlalu jauh lokasinya ya, kan biasa saya di Sudiang, biasa ada yang pesan di Klaro gitu. Oh Iya, ya? biasa pesan banyak. Jadi saya komunikasikan bilang, oh segini kak ongkirnya kalau pakai jasa ojek online gitu. Kalau dia oke, berarti ya saya juga kirimnya pakai ojek online. Begitu. Iya. Oke. Jadi platform selama ini kalau jual online hanya Instagram atau masuk ke GoFood atau apa ini biasanya? Ya, untuk sejauh ini masih di GoFood untuk per online-onlinean. Untuk promosinya tuh biasa di WhatsApp, di Instagram, Facebook, Threads gitu. Oke. TikTok juga? TikTok enggak. Oh, TikTok belum. Iya. Oh iya. Oke. Belum. Tapi kalau memakai Instagram atau platform yang ada, itu biasa live terus atau hanya store cerita di belakang layar saja atau behind the scene begitu? Iya, behind the scene aja, biasa foto-foto produk jadi atau proses begitu ya. Kalau live belum. Belum pernah begitu. Iya. Tapi dalam memperkenalkan produknya selalu aktif di Instagram begitu untuk promo itu? Iya, setiap hari di WhatsApp, nanti dari WhatsApp saya teruskan ke Instagram gitu. Siapa yang kelola media sosialnya? Saya sendiri. Wah, iya. Keuangannya juga sendiri? Iya. Waduh, susah nih kalau Iya. begini. Tapi tantangan dalam mengelola usaha itu dalam sisi manajemen, apakah ada tantangannya? Biasa itu di awal-awal kan masih pemula gitu ya, pebisnis pemula. Jadi untuk menghitung HPP itu masih kayak aduh mengira-ngira gitu di awal-awal. Tapi ini lama-kelamaan kan sudah ada data-datanya gitu saya kumpulkan. Jadi bisa saya hitung begitu HPP-nya sekian, keuntungannya sekian gitu. Iya. Tapi kalau dalam mengelola keuangan itu agak susah-susah gampang ya. Iya. Dibedakan tidak antara uang pribadi, uang usaha begitu atau bagaimana digabung nih? Atau biasa keteteran tidak dengan aduh saya kayaknya harus mengorek tabungan saya begitu ya. Boleh silakan diceritakan. Alhamdulillah kalau untuk uang usaha dengan uang pribadi itu saya pisah. Di sini di HP saya itu ada catatan Excelnya begitu, semuanya lengkap gitu. Oh begitu. Iya, jadi kayak dari omset hari ini, keuntungan hari ini, pengeluaran begitu ya. Uang tunai yang saya pegang itu berapa, uang yang di bank saya itu berapa gitu. Jadi bisa saya bedakan antara uang usaha dengan uang pribadi, karena jika tidak dibedakan itu bakal keteteran gitu. Iya betul. Iya. Oke, baiklah. Baik, kembali lagi. Kita kayaknya berbincang jauh sekali nih sahabat Dude. Kembali ke enzim kembali. Oke, nah bagaimana tanggapan pelanggan Es Teler Aja ketika tahu usaha ini juga menerapkan konsep ramah lingkungan? Silakan. Baik, jadi tanggapan dari pelanggan-pelanggan itu mereka senang ya, terutama untuk promo bawa wadah sendiri ini. Begitu sangat antusias begitu. Terutama tetangga-tetangga, apalagi kan cuma dekat dari rumah, sisa jalan kaki gitu. Mereka biasa bawa mangkok, bilang, "Oh Farida, tolong esnya dong, gini buatkan segini." Gitu. Biasa teman juga bawa termos ke rumah, bawa tumbler gitu, kenalan-kenalan. Oh begitu. Iya. Tapi biasanya jualnya kalau umpama acara ya, biasa jual begitu juga satu termos besar gitu. Ada tidak ya seperti itu? Saya ini kan jarang jualan di luar gitu. Nah biasa, tapi kemarin ini pengalaman pertama ke CFD. Jadi bawa tempat-tempat besar untuk masing-masing jelinya gitu, creamernya dipisah-pisah. Oh iya, jualannya di mana biasa juga? Sekarang ini di CFD Auri di Auri. Lanut. Iya. Oh Lanut. Iya. Oh begitu. Kan CFD juga biasa bukan Car Free Day sih. Setiap hari Minggu kan ada di GOR ya. Tidak Iya. jualan di sana. Udah Farida? terlalu padat. Padat, nggak ada tempat Iya, ya. iya. Oh jadi di Lanut saja. Iya. Biasa hari apa saja? Biasa jualan? Hari Minggu. Ini kemarin baru hari pertama kali waktu ada event 17-an juga. Nah, kebetulan ikut ke sana juga menjual. Oh, jadi buka ya CFD di Lanut juga ya Iya. setiap hari Minggu.
Oke, baiklah kita ke yang berikutnya. Kembali lagi, seberapa banyak sampah limbah buah yang berhasil dikurangi sejak menerapkan inovasi ekoenzim ini? Silakan. Ya. Saya tidak bisa memberikan persentase angka, tapi dari pengalaman saya, hampir keseluruhan limbah buah saya ini tidak dibuang ke tempat sampah. Atau tidak diambil dari tukang sampah Iya. ya, truk sampah itu ya. Betul. Karena semuanya ini semua kulit buah, limbah-limbah buah misalnya kalau sudah terlalu lama tinggal di kulkas gitu kan ya, saya buang juga ke ekoenzim semuanya. Oh, begitu. Jadi enak dong ya. Berarti sisa-sisa makanan saja yang dibuang ke tempat sampah, tapi kalau untuk buah dipisah. Iya. Tapi yang kita ambil tidak dari sayur-sayuran juga ya, tidak jadi buah jadi. Bisa sebenarnya sayur-sayur, tapi sayur yang belum dimasak. Iya, kayak kulit-kulit mungkin kulit-kulit kayak terong. Iya. Terus kayak ini jagung juga. Oh, jagung saya tidak pernah kasih masuk sih. Tapi kalau terong kayak kangkung punya batang juga belum pernah, karena saya pribadi ini kan es teler aja. ya kalau buah itu baunya manis ya, saya maunya begitu jadinya. Oh iya. Iya. Oh jadi enzim itu dia keluar aromanya, betul. aroma buah itu. Iya. Oh iya. Jadi kalau dibuka tutupnya tuh ada bau-bau manis-manis asam begitu, enggak busuk tapi manis gitu. Itu dia. Iya. Oh tapi kalau Farida bikin tadi yang dalam bentuk galon itu, apakah umpama 1 galon itu hanya untuk semangka toh, 1 galon berikutnya untuk ini, atau dicampur begitu? Ya, saya campur semuanya. Iya, pokoknya ada sampah semangka, sampah pisang, kulit pisang gitu, buah naga, pepaya. Pokoknya sudah terkumpul 3 kilo. Ya, saya potong gunting-gunting dulu, gunting-gunting kecil. Terus saya masukkan ke galon. Oh, begitu. Oke, baiklah kita jeda dulu. Saya mau kasih dulu sebuah pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile. Melanjutkan perbincangan kita masih di teras UMKM Sahabat Budaya, dan ada pertanyaan dari pendengar atau penonton kita siang hari ini. Siapa dia? Kita coba dulu ke yang mengirimkan pesan di YouTube kami, Muhammad Ariziam. Muhammad Arizan Siam mengatakan bahwa kira-kira nanti sabunnya berbau apa ya? Lalu sabunnya cair atau padat? Terus bolehkah tips dan trik memulai usahanya dong di usia yang masih sangat muda? Wah, bagus pertanyaannya. Boleh silakan Ki. Iya. Jadi untuk sabunnya nanti ini kalau sudah jadi sabun ekoenzim itu baunya ya bau khas ekoenzim, manis-manis, asam-asam manis begitu baunya. Bisa juga kalau misalnya mau dikasih bau lain bisa dikasih pewangi gitu, bibit-bibit pewangi gitu ya sabunnya. Gitu. Oke deh. Lanjut, sabunnya cair atau padat katanya? Sabun yang jadi nanti berbentuk cair. Oke. Tips dan trik memulai usahanya dong di usia yang masih muda. Oke. Boleh. Waduh, apa ya ini? Keinginan saja ya. Yang intinya keinginan. Apa ini sebenarnya? Betul. Atau karena mau cari uang sendiri atau kepuasan tersendiri? Karena ya pertama mungkin karena hobi juga, pertama untuk jualan, terus mau punya penghasilan sendiri juga. Oh begitu. Iya. Terus punya uang jajan sendiri? Iya betul.
Oke, ada dari Alfa Damayanti katanya, Farida Ji. Baiklah, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Farida, apa saran dari Farida sendiri untuk teman-teman UMKM kuliner lain di Makassar yang ingin mulai mengolah limbah usahanya agar lebih ramah lingkungan? Silakan. Jadi saran saya untuk teman-teman UMKM sekalian, jangan takut atau jangan tunggu usahanya besar dulu baru mau kelola limbahnya baik-baik. Dan juga sebelum mengolah limbahnya bisa identifikasi dulu limbahnya, ini limbahnya baiknya dikemanakan begitu, mau dijadikan apa. Misalnya kalau bikin kue, cangkang telurnya bisa jadi tepung atau bisa jadi bubuk. Kalau seperti saya ini bekas-bekas sayur atau sampah buah bisa jadi ekoenzim. Kalau mungkin sampah-sampah nasi bisa dikasih masuk ke teba gitu. Kalau apa lagi ya? Itu ya itu aja. Oh, kalau plastik bisa jadi eco brick juga. Kebetulan sampah plastikku juga saya kasih begitu. Oh, bisa. Iya. Oke, baiklah. Kembali lagi, bagaimana tanggapan pelanggan Esteller aja ketika tahu bahwa usaha ini juga menerapkan konsep ramah lingkungan? Oh, sudah. Maaf, kembali lagi, maaf, itu sudah tadi. Ya, kembali lagi, ini apa rencana atau inovasi berikutnya dari Esteller aja, baik dari sisi produk Esteller maupun pengembangan ekoenzimnya? Silakan. Jadi rencananya itu kami mau mengembangkan produk Esteller karena banyak yang request. Kalau misalnya Kak bisa tidak kalau pakai gula merah gitu Estellernya. Mungkin orang-orang yang nggak terlalu suka manis banget gitu ya. Jadi maunya pakai gula merah. Tapi tunggu ya guys, kita R&D dulu, kita coba-coba rasa dulu baru kita edarkan gitu. Oh begitu, ada saran-saran ya dari mereka juga ya? Iya betul. Okay. Terus untuk ekoenzimnya itu kan awalnya kami mau bikin sabun cuci baju aja. Tapi kalau misalnya mungkin berkemungkinan untuk kedepannya dikembangkan menjadi produk jualan sabun badan. Tapi kan untuk kontak dengan kulit itu lebih ketat ya anunya, apanya itu persyaratannya. Iya. Karena apa, kulit badan itu sensitif. Iya betul. Tidak sama dengan pakaian atau apa begitu ya. Karena limbah itu kadang-kadang memang ya tidak sesuai dengan kulit seseorang kadang-kadang. Betul. Oke, baiklah. Apa nih? Katanya, oh ada let's go katanya. Oh menyala. DLH Makassar mesti apa ini? Atensi nih, potensi seperti ini. Iya cocok juga sih sebenarnya, apalagi masih muda, terus pengembangan usaha yang tidak membuat lingkungan itu rusak, tapi lebih kepada ya namanya ramah lingkungan begitu. Oke, baiklah. Nah kembali lagi dari penutup, apa yang ingin ada tadi ya tanggapan nih. Kayak bagus kayaknya dikasih panel nih dengan Pak Kadis DLH. Ya kayaknya DLH itu ada dia punya UMKM Kadin, itu kayaknya bisa nih, bagus kayaknya dikasih sama-sama ya begitu Pak ya. Oke, baik, yang terakhir Farida, kalau dari Esteller sendiri yang Farida ingin ingin memberitahukan kepada pendengar atau sahabat budaya, di mana sih nomor WA atau WhatsApp yang kalau mau beli online begitu, silakan nomor WA-nya boleh. Baik teman-teman, bagi teman-teman pendengar sekalian yang mau memesan Esteller aja bisa menghubungi nomor berikut 0852 9847 7116. Oke, itu nomornya ya. Iya, boleh betul. langsung dikontak, pesan berapa, Iya, pesan boleh. berapa. Terus ada batas maksimal tidak untuk diskon begitu atau apa begitu ya yang dipromokan, atau ada promo-promo tidak yang dilakukan oleh Esteller aja? Kalau sekarang itu, yang sebelumnya itu wadah, kalau membawa wadah sendiri itu diskon 2.000 per porsi, dan kami juga sebenarnya menjual beberapa produk makanan. Untuk makanan sarapan itu ada onigiri isi sosis mayo, itu harganya 5.000, dan ayam mayonnaise itu isinya 6.000. Tapi kalau misalnya kami gabung, harganya 10.000 aja, namanya twinggiri.
Tenggiri. Iya, ada cilok keju juga. Oh begitu. Iya. Hebat. Baiklah, kembali lagi yang terakhir, apa pesan motivasi yang Farida ingin atau Dek Farida ingin sampaikan kepada masyarakat Makassar, apalagi yang masih muda-muda, ini terkait pentingnya menjaga lingkungan lewat aksi kecil sehari-hari. Untuk masyarakat, untuk Gen Z dulu deh, anak-anak muda dulu, terus lanjut ke masyarakat kita. Silakan. Pesan saya untuk Gen Z mungkin Gen Z ya, oke. ya Gen Z untuk pengolahan limbah itu ya lebih apa ya, bisa dipromosikan mungkin di sosial medianya, kan kita ini anak Gen Z. Sosial media banget nih gitu. Iya betul. Ya. Cocok. Jadi mungkin di video gitu kegiatannya sambil ngajak teman-teman. Contohnya makan, pergi beli makanan bawa wadah sendiri gitu, bawa tempat bekal sendiri, beli minuman bawa tempat minuman sendiri, mengurangi sampah plastik gitu kan ya. Mulai dari hal sekecil itu saja sudah berarti begitu untuk lingkungan kita. Iya, oke. Baiklah, terima kasih untuk Farida. Ini ada masih komentar, sebenarnya sangat membantu sih program pemerintah Makassar saat ini terkait solusi pengelolaan sampah. Cocok ya. Betul sekali, karena sekarang pemerintah sudah memilah-milah sampah untuk semua produk-produk rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui YouTube kami di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Farida sudah bersama kami di siang hari ini. Sukses untuk aktivitasnya, sukses estelernya, Amin. sukses ekoenzimnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Insyaallah.